Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations dan teman-teman mahasiswa sekalian. Di video kali ini, kelompok 8 akan menjelaskan mengenai Distributor Relations. Boleh di next? Sebelum kami melanjutkan materi presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8. Yang pertama, ada Dia Indah Lestari, yaitu saya sendiri, kemudian ada Septilis Anandita, dan ada Siti Helma. Boleh di next? Materi presentasi pada Distributor Relations mencakup 9 subbab. Yang pertama ada Dealer Magazines, yang kedua Dealer Training and Education, yang ketiga Trade and Technical Press Relations, yang keempat Work and Store Visit, yang kelima Dealer Contest and Award, yang keenam Dealer and Exhibitions, yang ketujuh Dealer Conferences, yang kedelapan Dealer and Advertising, yang kesembilan PR for Brewers and Pubs. Boleh next? Baik, selanjutnya Dealer Magazines atau majalah dealer. Jadi majalah dealer tidak boleh disamakan dengan jurnal. Majalah dealer harus diterbitkan oleh produsen dealer atau penerbit, dan diterbitkan secara gratis kepada pelanggan. Dealer Magazine atau majalah dealer ditujukan khusus untuk dealer. Contoh terbaik majalah dealer berasal dari Amerika Serikat. Berbeda dengan Amerika Serikat, di Inggris Raya, majalah dealer dianggap sebagai majalah rumah, terutama untuk karyawan. Majalah dealer pertama kali diluncurkan pada tahun 1865 yang bernama Protection dari The Travelers Insurance Company of Hartford, yang diluncurkan oleh perusahaan majalah tertua di Amerika Serikat. Bisa dilihat pada gambar majalah dealer pertama kali. Kemudian majalah dealer ini dapat membantu kantor cabang, agen, dan broker menjual asuransi dan layanan populer lainnya dengan menyediakan jasa pencetakan ulang artikel yang kemudian dapat didistribusikan ke prospek untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Boleh di next? Agar sukses, majalah dealer harus diproduksi secara profesional dengan mengikuti prinsip-prinsip penyuntingan industri. Tugas majalah dealer adalah membantu menciptakan lingkungan yang memudahkan penjualan barang. Majalah dealer ini memiliki beberapa tujuan dalam PR. Yang pertama itu, majalah dealer berguna untuk menjaga perdagangan informasi tentang perusahaan. Kemudian majalah dealer dilakukan untuk menjaga agar perdagangan mendapatkan informasi tentang topik yang berkaitan dengan industri. Yang ketiga, majalah dealer untuk mengumumkan perkembangan baru, produk, paket, harga, persyaratan perdagangan, merchandising, dan kampanye iklan. Yang keempat, untuk mengedukasi perdagangan tentang penggunaan produk yang dapat diteruskan dealer kepada pelanggan mereka. Yang kelima, untuk membantu pedagang menampilkan, mendemonstrasikan, mempromosikan, dan menjual produk perusahaan. Majalah dealer ini juga dapat dijalankan sebagai perlombaan. Yang keenam, untuk membantu para pedagang menjalankan bisnis mereka secara efisien, misalnya dengan nasihat tentang manajemen, pemeliharaan, keamanan, dan teknik lainnya. Majalah dealer tidak dapat semuanya digunakan oleh perusahaan, tetapi hanya beberapa perusahaan tertentu saja yang dapat menggunakan majalah dealer ini. Contohnya seperti perusahaan asuransi dan perusahaan otomotif. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke dealer training and education atau pelatihan dan pendidikan penjual. Asisten toko yang berpengetahuan menciptakan kepercayaan pada artikel dan barang yang dia jual. Terdapat kondisi di mana barang yang dijual tidak terjual cepat karena asisten toko salah informasi, tidak diberi instruksi, atau bersikap cuek terhadap barang yang dijual.
Terdapat 3 contoh kasus mengenai hal tersebut. Yang pertama itu ketika salah satu toko varietas terbesar di dunia mulai meluncurkan produk-produk yang lebih canggih, namun asisten tokonya merupakan wanita paruh-baya yang tidak terbiasa dengan mengoperasikan atau memberikan informasi mengenai alat-alat canggih, sehingga ketika pelanggan bertanya mengenai teknis produk yang ditawarkan atau yang dijual, asisten toko tidak dapat menjawab. Sehingga hal ini menyebabkan pelanggan frustasi karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua itu ketika suatu perusahaan meluncurkan kompor dengan pengatur waktu otomatis, asisten toko yang menjual beranggapan bahwa kompor dengan waktu otomatis ini hanya dapat dijual kepada mereka, para wanita yang bekerja, sehingga para asisten toko ini bertanya terlebih dahulu apakah mereka bekerja atau tidak. Jika mereka tidak bekerja, maka asisten toko tidak akan menjual kompor dengan waktu otomatis tersebut. Oleh karena itu, ini dapat menyebabkan barang tidak dijual dengan cepat atau menurunkan penjualan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada produk DIY atau produk yang dirakit dengan sendiri. Kemudian asisten toko itu cenderung menggunakan produk yang berukuran kecil sehingga memiliki fungsi yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Sehingga ketika pelanggan membeli dan menggunakan produk itu, produk tersebut tidak dapat memberikan kebutuhan apa yang pelanggan berikan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan keluhan dari pelanggan. Boleh di next? Nah, oleh karena itu, terdapat teknik khusus untuk public relations. Teknik PR yang tersedia untuk pendidikan dealer termasuk seminar dan kursus, kemudian kursus post, kaset audio, slide dan kaset video, film dokumenter, pameran seluler, pelatihan manual, jurnal rumah eksternal, literatur pendidikan, dinding bagan dan tampilan informatif lainnya, kunjungan kerja, serta diploma kemahiran untuk ditampilkan setelah pelatihan pabrik. Boleh di next? Selanjutnya ada Trade and Technical Press Relation atau perdagangan dan hubungan teknis pers. Press Relations adalah suatu kegiatan dalam meningkatkan dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang bekerja di koran. Di negara-negara dengan press perdagangan yang hidup seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya, mereka memiliki peluang yang besar untuk dapat berkomunikasi dengan distributor melalui satu atau lebih jurnal artikel dalam mingguan atau bulanan. Perdagangan pers ini harus dianggap sebagai salah satu media dan sarana komunikasi dengan distributor atau biro iklan, karena melalui relasi tersebut, perusahaan bisa memanfaatkan keuntungan yang dapat menambah profit perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya di sini ada works or store visit. Jadi store visit ini bisa menjadi cara yang bagus atau yang menarik bagi perusahaan untuk membangun relasi yang baik dengan pers dan di saat bersamaan juga menghasilkan liputan berita untuk kegiatan perusahaan. Nah, dan ini juga bisa jadi timbal balik antara asisten toko mengunjungi pabrik dan pekerja pabrik mengunjungi stokis barang yang mereka buat. Nah, store visit ini atau juga kita bisa menyebutkan sebagai media visit adalah serangkaian pertemuan tatap muka antara individu seperti eksekutif perusahaan dengan outlet media atau jurnalis dan saling bertukar informasi. Nah, media visit ini juga bisa menjadi cara yang sangat bagus bagi perusahaan untuk membangun hubungan yang baik. Nah,
Demikian pula beberapa produk, misalnya sebagai contoh ada furniture dan tempat tidur. Nah, ini dijual dengan pemahaman dari staff yang lebih baik lagi. Dan jika pramuniaga telah melihat pembuatan sebenarnya, maka produk yang disampaikan itu menjadi menarik dan hal yang bagus juga. Jadi kunjungan antara ke perusahaan, industri, atau semacam pabrik gitu, itu hal yang berguna juga untuk public relation. Di situ kita juga bisa menambah relasi untuk memperluas jaringan kerja dan juga menambahkan informasi yang baru seperti cara pembuatannya. Terus juga bisa dijadikan untuk kolaborasi. Kalau misalkan kita udah join dan melihat cara pembuatannya, terus masuk dan cocok terhadap brand kita, maka kita akan bisa melakukan kolaborasi di situ. Jadi kunjungan ini juga bukan hanya untuk mendapatkan informasi, bertukar informasi, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak lagi dan menjadi hal yang lebih baru lagi. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada dealer, contest, and award. Nah, kampanye pemasaran ini bertujuan untuk menarik customer baru agar bisa mencapai target yang lebih tinggi lagi untuk berinteraksi dengan bisnis. Nah, semakin banyak target pasar atau audiens yang mengikuti kontes atau semacam perlombaan dari perusahaan, maka dampaknya akan semakin bagus pula untuk brand. Nah, dealer kontes ini atau dapat kita sebut sebagai pemasaran kontes, dan cara yang populer untuk membangkitkan minat dealer adalah dengan menjalankan kontes berhadiah. Katakanlah seperti etalase atau pajangan yang ada di dalam toko yang memiliki keuntungan bersama. Nah, kampanye pemasaran kontes ini memiliki tujuan bisnis yang spesifik dari keseluruhan strategi marketing yang perusahaan jalankan. Biasanya kontes ini bertujuan untuk menarik minat lead yang perusahaan jalankan untuk berpartisipasi, meningkatkan engagement rate, terus juga serta menyebarkan brand awareness dan meningkatkan branding. Jadi banyak juga kayak misalkan ada beauty class dari Emina. Brand itu mengadakan semacam beauty class gitu untuk menarik perhatian dari orang-orang yang akan menjadi pelanggannya. Misal dia bisa ikut lombanya, terus nanti dikasih hadiah dari brand itu, terus ternyata cocok dan itu kan mendapatkan customer baru. Nah, terus juga dari customer itu bisa menyampaikan ke customer lainnya kalau produk ini tuh bagus. Dan pasti para customer itu sangat senang dengan adanya hadiah, dengan adanya barang gratis yang bisa digunakan juga. Jadi hal ini memang dibutuhkan dalam strategi pemasaran untuk membuat brand lebih populer dan menarik konsumen baru untuk mencapai target pasar yang lebih tinggi lagi. Next. Oke, di sini ada dealer and exhibition. Ini adalah semacam pameran ya, pameran dari barang. Jadi pameran publik dan perdagangan ini memiliki peluang public relation khusus. Seperti distributor ini dapat dikirimi tiket gratis, misal ke luar kota atau ke luar negeri, dan diundang ke stand di mana mereka dapat bertemu dengan manajemen dan orang-orang yang berkepentingan lainnya di perusahaan. Setelah itu ditawari keramah tamahannya, diberikan penjamuan yang baik lah, terus juga diberikan sampel atau demonstrasi. Belum lama ini saya juga mengunjungi semacam pameran kayak pertambangan gitu. Nah, di situ mereka benar-benar mendemonstrasikan apapun brand yang
mereka keluarkan. Terus juga bukan hanya brand yang sudah dikeluarkan, tapi ada brand-brand baru juga. Nah, itu diperkenalkan dengan mereka membuat katalognya, dengan mereka membuat majalahnya untuk memberikan keterangan nih, oh ada brand baru. Brand ini kalau misalkan bisa digunain bagus juga loh, kayak gitu. Dan mereka juga ada semacam salesnya, ada marketingnya, itu sudah pasti untuk memasarkan brand tersebut. Nah, kayak semacam prototipe ini juga mungkin ditampilkan, dan opini ini dapat ditampilkan dan diundang juga mendapatkan kesempatan untuk melihat dan pratinjau suatu produk sebelum diluncurkan. Jadi kadang ada brand baru tapi belum dipublish. Nah, mereka pasang di pameran. Nah, ketika orang itu tertarik, customer itu tertarik dengan barang itu, maka target penjualannya akan lebih baik lagi, karena sebelum dipublish aja customer udah tertarik, gimana nanti pas sudah dipublish. Nah, itu juga salah satu tujuan dari pameran. Nah, peserta pameran itu dapat menggunakan acara tersebut sebagai kesempatan untuk bertemu dengan distributor mereka. Terus sesuatu yang mereka tidak dapat melakukan sebaliknya kecuali melalui staf lapangan mereka. Nah, jadi kalau misalkan datang ke pameran juga bukan hanya datang ke stand-stand yang lagi mengadakan pameran, bisa aja kita bertemu dengan distributor lainnya dan kita bertukar informasi. Terus bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan lainnya untuk menambah relasi. Karena kalau misalkan menambahkan relasi, nggak hanya kita mengunjungkan stand, karena banyak misal kayak manajer gitu, kalau misalkan datang ke semacam pameran, itu dia nggak hanya ke stand aja, tapi misal menemui seseorang di pameran itu atau mengadakan meeting untuk menambahkan relasi agar produk-produk antara masing-masing perusahaan itu tersampaikan dan bisa terjual dengan baik. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Helma. Oke, makasih sebelumnya Seti. Untuk selanjutnya pada subbab yang berikutnya, yaitu masuk kepada dealer conferences. Nah, atau biasa kita sebut dengan konferensi dealer. Di sini konferensi dealer ini tujuan utamanya yaitu merupakan latihan promosi penjualan nih, yang di dalam konferensi ini tuh terdapat banyak banget aspek public relation. Lalu konferensi ini biasanya tuh dipergunakan oleh para pengusaha perdagangan atau pembisnis nih untuk memenuhi perusahaannya dengan area regional atau area yang lebih intim nih, yaitu cangkupan pemasaran yang lebih beragam, yaitu nasional, provinsi, maupun daerah nih. Lalu konferensi ini tuh biasanya juga suka diadain, gunanya buat apa? Menangani masalah perdagangan. Terus bahkan tujuannya itu bisa juga mengumumkan kampanye penjualan dan menunjukkan dukungan periklanan gitu. Lalu di dalam konferensi ini kan banyak banget nih fungsi PR. Contohnya kayak dari awal konfrontasi diundang gitu. Terus PR yang baik ini tuh ngejelasin kebijakan dan rencana serta keterlibatannya dalam si konferensi ini atau diskusi ini. Nah, distributor dapat diundang ke konferensi nasional maupun regional guna mempelajari tentang produk baru dan juga untuk melihat gimana sih pratinjau iklan yang akan datang nantinya pada saat kampanye-kampanye dari pembisnis ini tuh dilakukan. Atau bahkan bisa keduanya nih. Contohnya saat Giz Food Group, yaitu sebagai distributor yang pertama kali diperkenalkan jeruk Bali nih. Nah, mereka itu gunain konferensi distributor di In on the Park, di mana di London itu dia ngebeli
pembeli utamanya itu dari rantai retail, yaitu si produsen dan seterusnya, serta pedagangan grosir dari pasar hasil bumi yang diundang buat ngepelajarin sejarah serta si kualitas buah jeruk Bali ini. Lalu pemasaran gas dan rencana promosinya, serta si gas food ini mencicipi sampel jeruk Bali yang disiapkan oleh rumah ekonom yaitu Joy McCall. Oke. Selanjutnya masuk pada dealer and advertising, yaitu dealer dan periklanan. Peran iklan dan promosi di dalam struktur ekonomi ini kan merupakan hal yang gak dapat dipisahin ya dari sosial masyarakat yang kontemporer. Nah, melalui majalah dealer atau surat kabar, bisa juga pers perdagangan dan konvensi dealer trader, ini tuh bisa kita lihat iklan-iklan, promosi khusus yang lagi tayang maupun yang akan datang nih nantinya. Hal ini tuh bisa jadiin public relation tuh sebagai hal yang penting buat ngedapetin kepercayaan dari si distributor maupun dari si konsumen. Caranya kayak gimana sih? Dengan ngedemonstrasiin dukungan iklan ini kepada pihak yang telah menginvestasi. Periklanan ini tuh nggak cuman menyangkut soal konsumen kan? Kayak contohnya iklan koperasi, terus kayak produsen berkontribusi pada iklan lokal dealer. Terus contoh yang bisa kita ambil tuh kayak LBO membuat cerita bergambar tentang bunny girl yang memakai celana ketat. Nah, di situ tuh mereka mempublikasikan gambar itu ke dalam cerita dengan bentuk cerita dalam 90.000 lembar yang beredar di postingan. Lalu di sini kan kelihatan nih bahwa peran dari kombinasi media serta nama perusahaan itu tuh bisa nimbulin komunikasi yang baik antar distributor maupun produsen serta konsumen nih. Nah, peran PR di sini tuh muncul, gimana sih cara mencuri perhatian publik yang luas tuh sehingga si publik ini tertarik sama produk ataupun perusahaan yang kita tunjukkan gitu. Nah, dalam banyak strategi pemasaran, periklanan ini kan sangat-sangat normal ya. Hal yang sering disarankan di sini kan biasanya kampanye hubungan dealer itu yang direncanakan dan digunakan sesuai dengan perusahaan. Seluruh operasi pemasaran akan ditingkatkan dengan perdagangan yang lebih baik dan akan diinformasikan lebih jelasnya nih, serta akan bisa memberikan komunikasi yang lebih dekat kepada perusahaan. Nah, maksud lebih dekat kepada perusahaan ini kan bisa berarti bisa sekedar bertemu perwakilan si distributor itu, atau bahkan manajer produk, atau bahkan kepala pemasaran kita juga bisa ketemu nih, makanya dibilang lebih dekat. Lalu memang benar bahwa dealer dalam bisnis ini kan menjual dan membuat keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, mereka tuh nggak akan melakukan semata-mata atas dasar jual beli aja nih. Mereka tuh ngambil kepercayaan, hubungan manusia, ngambil keyakinan dan reputasi si konsumen juga. Nah, jadi di dalam dealer dan periklanan ini tuh peran dari si PR ini sangat penting karena PR sendiri memiliki tugas bagian periklanan. Lalu diadakan periklanan ini bisa menjadi sebuah media promosi yang dapat meningkatkan penjualannya nih. Hal ini nantinya akan bisa mempengaruhi penjualan produk. Salah satu yang bisa diambil yaitu strategi periklanan. Contohnya sampel secara gratis, terus dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Lalu periklanan ini juga bisa dilakukan melalui media lainnya, kayak surat kabar dealer, pers perdagangan, yang tujuannya tuh untuk mempromosikan produk serta memberitahu promo khusus yang dimiliki oleh si perusahaan itu.
Selanjutnya, masuk kepada PR for hubungan masyarakat untuk pembuatan bir dan PUB. Di saat melaksanakan penjualan bir, tentunya si brand ini kan memerlukan media untuk beriklan ya. Nah, mereka tuh melakukan promosi kepada konsumen kan harusnya. Maka dari sini tuh konsumen akan sering membeli bir di kafe jika mereka tuh mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen lain. Konsumen kan merupakan salah satu aset bisnis yang paling signifikan ya, dan evaluasi konsumen terhadap industri tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur gimana sih agar brand ini dapat berjalan terus nih. Nah, salah satu tolak ukur keberhasilan brand tersebut yaitu memiliki konsumen atau klien yang loyal terhadap nama brand tersebut atau barang-barang brand tersebut. Dua contohnya yang bisa kita ambil dari si hubungan masyarakat untuk pembuatan bir dan PUB sendiri yaitu yang dapat ditunjukkan oleh Weller King, di mana ini kan merupakan sebuah perusahaan PR yang telah menyediakan layanan perencanaan dan publikasi acara untuk industri pembuatan bir dan PUB. Lalu di sini, Lisem di London menjadi tuan rumah Grand Final George Stephen Best of PUB Entertainment kontes Grand Final pada November 1982 yang disponsori oleh Radio SS. Charlie Smith Kincaid dari Grand Order of Water Rats berperan sebagai compere, Tony Tripatic-Bully, Suzy Mosin, Peter Jackson, dan Dave Rogers bertugas sebagai juri, serta rekaman audio yang menampilkan grup dan penghibur ini bagian dari skema si brand ini nih, yang diadakan di London Utara. Kayak gitu. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Helma. Selanjutnya itu ada studi kasus di Indonesia mengenai oknum sales yang menipu pelanggan di dealer Honda MT Haryono. Seorang pelanggan yang bernama Yunita menceritakan bahwa dirinya telah ditipu oleh oknum sales Honda pada dealer MT Haryono di sosial medianya. Penipuan ini bermula pada 5 Februari ketika Yunita menemukan iklan di situs web OLX. Yunita menemukan iklan mobil Honda dengan mencantumkan nomor telepon karyawannya. Kemudian dia menghubungi nomor telepon yang tertera pada iklan tersebut. Pada hari esoknya, Yunita bertemu dengan pelaku di dealer Honda MT Haryono. Yunita mengaku bahwa ia sama sekali tidak mencurigai bahwa oknum sales itu merupakan penipu karena pelaku berpakaian lengkap seragam Honda dan memiliki KTP yang sesuai dengan namanya. Lalu terjadilah kesepakatan antara Yunita dengan pelaku. Yunita telah mentransfer sejumlah uang sebesar 47 juta rupiah ke rekening pribadi pelaku, dan pelaku meminta Yunita untuk mentransfer juga sejumlah uang sebesar 134 juta rupiah ke rekening resmi dealer Honda. Setelah melakukan transaksi, Yunita baru mengetahui bahwa pelaku adalah seorang penipu yang menggelapkan dana pembayaran. Sebelumnya dia tidak pernah mengetahui bahwa pelaku merupakan penipu yang sudah sering kali melakukan penipuan di dealer Honda. Kemudian kasus ini diserahkan kepada pihak berwenang dan pihak berwenang sedang melakukan pencarian pelaku. Pihak dealer pun langsung mengambil tindakan dengan mengembalikan uang Yunita sebesar 134 juta rupiah yang telah ditransfer ke rekening resmi dealer Honda.
Namun, pihak dealer tidak dapat bertanggung jawab terhadap uang sebesar 47 juta rupiah yang telah dikirimkan ke rekening atas nama pelaku. Pihak Polres juga menyatakan bahwa ini bukan kasus atau kejadian pertama kalinya yang terjadi karena pelaku telah melancarkan beberapa aksinya dengan cara lain di beberapa daerah Jakarta. Kabar selanjutnya yang telah diterima bahwa pelaku telah ditahan di sekitar area Cilacap dan proses akan dilanjutkan lebih jauh lagi. Boleh di next. Selanjutnya ada kaitan pokok, bahasan khusus, dan kasus yang diangkat. Hal yang dialami oleh seorang pelanggan yang telah dibahas sebelumnya sangatlah disayangkan. Sales merupakan salah satu bagian dari distributor relations yang seharusnya dapat membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menjual barang yang sesuai. Melihat kembali kasus sebelumnya menjadikan distributor relations semakin penting dalam dunia PR. Karena dalam distributor relations dapat diatur bagaimana sebuah perusahaan dapat membuat majalah atau iklan dealer resmi perusahaan sehingga tidak menyebabkan kejadian yang sama dapat terjadi kembali gitu. Kemudian hal ini menjadi tugas yang harus dievaluasi kembali oleh perusahaan terkait agar tidak merugikan pihak manapun dan menjaga kualitas serta citra perusahaan. Kemudian dengan memilih distributor iklan dengan baik dan memberikan edukasi serta pelatihan terhadap karyawan bekerja sehingga karyawan yang bekerja tidak menyalahgunakan keprofesionalan kerja mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Di dalam perspektif tulisan ini ada dua perspektif. Yang pertama perspektif mengenai materi dan yang kedua mengenai kasus. Boleh next. Dalam perspektif materi, dalam bab distributor relations terdapat 9 subbab. Pada subbab dealer magazines atau majalah dealer telah dijelaskan mengenai majalah dealer yang diperuntukkan untuk dealer. Majalah dealer ini menjadi media dan sarana promosi bagi perusahaan untuk memasarkan dan meluncurkan produk yang mereka keluarkan. Kemudian dalam subbab dealer training and education membahas pentingnya asisten toko atau sales untuk memiliki pemahaman dan wawasan terhadap produk yang mereka jual. Sehingga jangan sampai asisten toko atau sales tidak memiliki pengetahuan atas produk yang mereka jual atau melakukan penipuan yang dapat merugikan pelanggan. Subbab selanjutnya yaitu ada trade and technical press relations atau perdagangan dan hubungan teknik course. Subbab ini menjelaskan mengenai pentingnya untuk membangun dan mengembangkan hubungan dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang bekerja dalam koran, iklan, dan sejenisnya dengan membangun atau memiliki relasi dalam industri-industri tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk memanfaatkan hubungan tersebut sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk subbab selanjutnya ini adalah work store visit. Pada subbab ini menjelaskan bahwa kunjungan terhadap perusahaan, pabrik, ataupun industri lainnya adalah suatu hal yang penting. Karena dari sini kita bisa bertukar informasi terhadap produk atau katalog yang akan dikeluarkan. Nah, tidak hanya itu, dari kunjungan ini juga setiap perusahaan mendapatkan relasi hubungan kerja dan menjaga komunikasi yang baik antara satu sama lain. Sebagai contoh,
staf kerja maupun karyawan pada suatu perusahaan dapat melihat pada proses pembuatan kaos gitu, kayak misalkan kaos Erigo. Nah, sebagai tempat industri pakaian ini juga kita dapat melihat ilmu baru dan membuka kesempatan untuk saling bekerja jika itu memungkinkan. Nah, karena kalau misalkan kita kolaborasi juga, seperti yang dibahas tadi, itu mendapatkan dua keuntungan antara satu sama lain. Karena maka dari itu, kunjungan atau visit yang dilakukan oleh sales atau marketing itu adalah suatu hal yang penting untuk berjalannya suatu brand perusahaan yang akan diluncurkan nantinya. Nah, selanjutnya ada dealer contest and award. Nah, di subbab ini, setiap pedagang itu akan berlomba-lomba untuk membuat kesan baik kepada customer-nya, agar customer ini merasa senang ketika mendapatkan hadiah dari penjual. Dan hal tersebut adalah upaya untuk mendorong loyalitas dari customer. Nah, ketika customer merasa senang dan merasa dihargailah ketika ia mencoba brand itu, maka dengan demikian target pasar itu akan naik dan kemungkinan akan bertambah juga pelanggan dari brand tersebut. Nah, selanjutnya ada dealer and exhibition. Bisa di next. Nah, pada subbab ini, di sini maksudnya adalah pameran dari suatu brand yang baru saja diterbitkan ataupun bentuk kolaborasi dengan brand lainnya. Nah, dari pameran ini wujudnya seperti stand-stand dari brand yang akan dipamerkan untuk customer baru. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pelanggan agar melihat brand yang sedang dipamerkan. Kayak contoh di mall-mall itu kan pasti kadang setiap weekend itu ada aja pameran, entah itu pameran baju, pameran sepatu, pameran mobil, ataupun pameran lainnya. Nah, karena tempat stand juga, kayak tempat pameran itu juga penting dan harus tepat gitu. Targetnya mau dipasarin kemana, terus pasarnya mau ke siapa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kayak misal di mall itu kan untuk semua umur dan orang-orang yang ada di mall itu bisa melihat brand yang sedang dipamerkan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk kepada dealer conference nih. Nah, dealer conference ini kan merupakan kegiatan promosi yang sangat penting guna untuk menentukan suatu keberhasilan sebuah produk atau brand dalam memperkenalkan nama produk atau brand tersebut nih. Saat ini, sistem pemasaran yang dilakukan di dalam konferensi dealer itu kan banyak aspek PR tadi tuh. Nah, konferensi ini tuh biasanya dipergunakan oleh para pengusaha perdagangan untuk membangun relasi dengan cakupan yang regional, kayak bisa nasional, provinsi, maupun daerah. Salah satunya konferensi Dealer Cherry yang dilakukan di Jakarta tuh. Mereka menyampaikan pemaparan serta dukungan dan dorongan serta semangat untuk membangun reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya masuk kepada dealer dan advertising. Diketahui bahwa periklanan ini tuh kan sangat berpengaruh positif dan signifikan ya terhadap keputusan pembelian oleh seorang konsumen nih. Nah, dari segi periklanan ini dilakukannya peningkatan kegiatan periklanan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada nih saat ini. Contohnya kayak penggunaan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi di dalam dealer dan periklanan ini
itu peran si PR tuh sangat-sangat penting banget nih, karena periklanan ini bisa menjadi sebuah media promosi yang dapat meningkatkan penjualan. Nah, kan nantinya pasti kalau penjualan meningkat tuh akan berpengaruh juga kepada si produk. Salah satu yang bisa diambil tuh untuk strategi dalam periklanan ini contohnya kayak pemberian sampel secara gratis. Tuh. Dan terakhir masuk kepada PR untuk Browse dan PUB. Nah, ini tuh merupakan sebuah hubungan perdagangan, salah satu kerja dari PR sendiri yaitu mempublikasikan nama brand. Contohnya kayak hubungan yang ditunjukkan oleh Weller King yang merupakan sebuah agen hubungan masyarakat yang telah menyediakan layanan perencanaan dan publikasi acara untuk industri pembuatan bir dan PUB. Kayak gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Di sini tadi kan perspektif terhadap materi. Nah, kalau di sini perspektif penulis atau kami terhadap kasus. Nah, pada kasus yang tercantum tadi, itu kan oknum sales yang menipu konsumen di Honda dealer MT Haryono. Nah, menurut penulis kasus tersebut adalah customer juga harus memahami bagaimana sistem kerja dari penjual dan SOP, peraturan ya, dari sistem penjualan dan lebih teliti kembali. Walaupun dia memakai seragam yang sama, terus pakai name tag yang sama, tapi perlu diingatkan lagi harus lebih teliti karena customer ini kan mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Karena kan membeli mobil ya itu mengeluarkan uang yang banyak, maka harus sangat berhati-hati, nggak bisa langsung sembarangan. Bisa kita mengkonfirmasikan kembali dengan pihak yang yang lebih paham lah kayak gitu. Karena kan kalau misalkan di tempat dealer itu nggak hanya satu aja karyawannya, pasti banyak juga. Nah di situ juga kita bisa nanya-nanya, bener nggak sih kayak gini. Terus kita harus tahu sistem penjualannya itu kayak apa. Terus kayak misalkan rekening pribadi, karena kan nggak mungkin juga uang itu masuk ke rekening pribadi. Pasti harusnya masuk ke rekening pihak resmi, pihak ke misal di dealer MT Haryono-nya, kayak rekening perusahaannya lah. Nggak mungkin rekening pribadi dimanapun juga. Kayaknya kalau misalkan perusahaan pakai rekening pribadi tuh pasti agak janggal dan pasti itu udah termasuk ke penipuan. Karena di mana-mana kalau misalkan kita transfer dengan jumlah yang banyak, bahkan transfer kita dalam jumlah yang dikit aja, itu kita transfernya ke rekening perusahaan, rekening yang resmi. Jadi kitanya juga nggak ragu untuk percaya gitu. Dan di sini juga nggak hanya dari pihak customer aja, tapi dari pihak dealer Hondanya pun seharusnya lebih ketat lagi dalam misal dari proses rekrutmen, terus juga keluar masuknya orang. Nah, ini juga harus lebih ketat lagi nih ke staf atau karyawannya dan memberikan training seperti pada subbab pada materi ini, yaitu Training and Education Public Relation, yang dimana ada pengetahuan mengenai literatur pendidikan, dinding bagan dan tampilan informatif lainnya, terus juga kunjungan kerjanya, dan diploma kemahiran untuk ditampilkan setelah pelatihan dari pabrik. Nah, pihak Honda ini juga harus lebih jeli lagi terhadap penipuan yang dilakukan oleh sales dan hal-hal lain yang akan terjadi. Jadi, walaupun kita misalnya kita sebagai penjual, kita juga nggak bisa seenaknya gitu. Kita juga perlu ada training biar kita menjadi penjual yang profesional. Karena di situ namanya juga education, pendidikan, itu gunanya untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita lebih luas lagi dalam melakukan sesuatu.
Jadi untuk meminimalisir adanya kesalahan informasi yang akan disampaikan oleh customer. Seperti itu. Next. Oke, terakhir masuk ke penutup nih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari seluruh materi yang sudah dijelaskan tadi adalah distributor relation ini merupakan hal yang penting bagi penjual ataupun pedagang. Gunanya apa? Agar mendapatkan jangkauan hubungan kerja yang lebih luas ataupun hubungan terhadap si customer, pelanggan, konsumen, produsen menjadi lebih baik dan menarik nih. Lalu dengan adanya pemaparan dari setiap subbab yang udah dijelasin tadi, diambil kesimpulan bahwa relation atau relasi itu tuh sangat bermanfaat bagi dealer atau dalam tanda kutip tuh pedagang ataupun penjual nih, yang mana akan berpengaruh terhadap hasil seperti dari bentuk katalog, majalah, brand, company branding, citra perusahaan, dan lain-lainnya tuh. Nah, untuk menjadi sukses, majalah dealer harus diproduksi secara profesional, yaitu mengikuti prinsip-prinsip penyunting industri dan nggak menjadi bagian dari literatur serta menyamar sebagai majalah nih. Lalu hal utama yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya untuk membuat brand menjadi populer dan teknik pemasaran yang akan dilakukan tuh kayak gimana agar mencapai target pasar. Maka dari itu dibuatlah sebuah iklan ataupun pameran untuk mendemonstrasikan brand yang dimaksud. Dengan diadakannya periklanan ini bisa menjadi sebuah media promosi yang dapat meningkatkan penjualan nantinya dan akan mempengaruhi penjualan produk maupun brand perusahaan. Seperti itu. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.